Halo gengs, nama gue Ocha. Jadi gue udah install iOS 14 yang beta di sini dan ini impression gue. Update ini lumayan big deal karena untuk pertama kalinya homepage-nya Apple akhirnya berubah dari yang biasa kita tahu. Jadi akhirnya kita bisa taruh widgets di homepage-nya dan kita bisa pindah-pindahin. Tapi tetap nggak terlalu bebas dalam mau taruh di mana, tetap Apple banget. Kita masih tetap harus susun dari atas ke bawah. Tapi so far gue suka, ini refreshing banget dari desain yang dulu. Widgets-nya beda dari Android. Gue nggak bilang ini lebih bagus atau lebih jelek. Cuma beda aja. Ada hal yang gue suka, kayak kita bisa stack widgets kayak gini dan kita bisa turn on auto rotate. Jadi dia bisa ganti otomatis sesuai dengan waktu dan kayaknya juga sesuai aktivitas kita masing-masing. Sekarang kita juga bisa penuhin semua page-nya dengan widgets dan bahkan kita bisa nggak usah taruh app sama sekali di homepage-nya kalau kalian suka kayak gitu. Thanks karena udah ada app library. App library ini sesuatu yang gue dari dulu pengen iPhone punya. Kalau di Android kita panggilnya app drawer. App library ini ada di paling kanan, jadi kalau kita udah habis, kita tinggal swipe sekali lagi untuk masuk ke app library. Jadi sekarang for the first time kita bisa remove apps yang kita jarang pakai. Contohnya dulu sebelum iOS 14, gue selalu bikin folder buat buang semua apps yang gue nggak pernah pakai atau gue cuma pakai sekali-sekali. Now kita nggak perlu kayak gitu lagi. Sekarang kita bisa pilih untuk remove apps atau kalau mau lebih cepat kita bisa masuk yang namanya jiggle mode. Ini padahal nggak jiggle sama sekali ya. Anyway, kita bisa masuk yang namanya jiggle mode dan kita bisa langsung remove page-nya. Dan sebenarnya page-nya itu nggak completely hilang, itu cuma di hide doang. Jadi kalau misalnya someday kalian butuh lagi page-nya, tinggal dicentang balik. Dan kita juga bisa pilih apps yang kita download, mau langsung pergi ke app library atau ke home screen. Gua sih langsung pilih pergi ke app library biar nggak berantakan. Di app library juga ada search bar yang kita bisa pakai buat langsung cari apps-nya dengan cepat. Tapi search bar yang biasa kita swipe down itu juga bisa untuk pakai cari apps. Jadi ya sekarang kita punya dua pilihan. Overall gue sih suka sama interface yang baru ini, lebih fresh dan lebih kerasa update. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, tinggal nggak usah dipakai. Jadi kayak iOS yang lama. Sekarang ada app baru yaitu Translate. Ini basically kayak Google Translate tapi brand Apple punya. Untuk sekarang sih bahasanya masih dikit, kayaknya masih 11 gitu. Tapi ya expected bahasa-bahasa lain pasti masuk in the future. Jadi untuk iOS yang dulu kalau kita suruh Siri Translate, misalnya walaupun kita punya Google Translate app di HP kita, Siri nggak mungkin pakai Google Translate. Dia bakal cuman kasih lihat kayak gini. Tapi ini nggak bisa diklik dan nggak bisa diapa-apain. Sekarang kalau kita pakai Siri untuk translate, dia bakal langsung pakai app translate-nya. Dan kali ini kita bisa klik untuk buka apps-nya. Tapi ya, ini cuman app translate yang simple, nothing exciting. Picture in Picture juga finally ada di iPhone. Untuk sekarang sih gue coba cuma bisa Netflix atau Apple TV. Somehow video di Photos nggak bisa. Oke, jadi kita bisa gerak-gerakin videonya, kita juga bisa buang ke samping. Tapi menurut gua anehnya videonya masih jalan. Bukannya lebih enak kalau pause ya? Gak tau sih, menurut gua aneh aja the fact that videonya masih play. Mungkin kasih kita option untuk play atau pause kalau kita kesampingin. Jadi kita langsung masuk ke picture in picture mode kalau kita pulang ke home. Kalau kalian nggak suka kayak gini, bisa dimatiin di setting, tinggal pergi ke settings, general, picture in picture, dan matiin optionnya. Siri juga sekarang cuman kecil aja di bawah, jadi nggak makan semua layar kalau kita aktifin. Dan sekarang juga kalau ada orang telepon, dia nggak makan semua screen-nya, cuman kayak notifikasi kecil aja di atas. Update-update kecil yang actually membantu bikin iPhone-nya lebih enak dipakai. Apple itu company yang serius banget sama privacy kita. Kalau kalian nonton WWDC kemarin, mereka banyak banget ngomongin soal privacy. Jadi sekarang untuk memperketat privacy lagi, tiap kali kita masuk misalnya ke sosmed yang bakal akses kamera kita, dia bakal muncul titik hijau ini di samping. Dan kalau ada yang akses mikrofon kita, dia bakal ada titik warna orange seperti ini. Jadi misalnya kalau kita masuk ke website yang agak doji gitu dan mereka actually bisa akses mikrofon dan kamera kita bisa tahu. Nanti kita juga bisa ganti default app untuk browser dan mails. Jadi ini klasik Apple banget, selalu paksa kita untuk pakai feature mereka. Contohnya misalnya kita lebih suka Spotify, di iPhone itu kita nggak bisa ganti Spotify sebagai app utama untuk musik kita. Kita tetap terpaksa untuk harus pakai Apple Music. Dan sekarang finally kita bisa ganti default app, tapi for now hanya untuk browser dan mails. Hopefully in the future banyak apps lagi yang kita bisa ganti. Gue rasa itu aja sih dari iOS 14. Ada beberapa hal baru kayak CarPlay atau App Clip, tapi sayangnya gue nggak bisa coba. Kalau kalian nggak tahu itu apa, gue udah jelasin di video impression WWDC gue bakal link di atas. Tapi ya overall gue actually suka sama iOS 14 ini. Ini tetap Apple banget, cuman ya sedikit berbeda aja. Anyway, untuk kalian yang pengen coba untuk download iOS 14 beta, gue bakal link tutorialnya di bawah. Tapi ya lumayan masih banyak bug.
Kadang widgetnya suka ngaco dan Siri-nya suka crash. Jadi kalau kalian nggak mau ada error-error gitu, ya mending jangan download dulu. Kita bisa expect iOS 14 ini nanti keluar barengan sama iPhone 12 di bulan September. Nah, di situ kita baru bisa download officially. Tapi ya, itu aja dari gua. Semoga kalian enjoy videonya. Feel free untuk share opinion kalian di komen di bawah. Oke, thank you yang udah nonton.